Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Dalam video kali ini saya mau menjelaskan tentang soal-soal persiapan untuk ujian tengah semester, yaitu dari materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Sebelum kita membahas soal-soal tentang persiapan ujian tengah semester atau UTS, ada baiknya kita ingat kembali materi-materi yang telah kita pelajari di video-video sebelumnya. Antara lain penentuan partikel dasar di dalam suatu atom dan juga di dalam suatu ion. Kemudian penulisan konfigurasi elektron, baik konfigurasi elektron kulit dan juga konfigurasi elektron subkulit. Dilanjutkan dengan pengisian orbital melalui konfigurasi elektron subkulit, dan dilanjutkan dengan penentuan harga bilangan kuantum, ada 4 bilangan kuantum. Dan materi terakhir kita sebelum ujian ini adalah menentukan letak dari suatu unsur dalam sistem periodik unsur, antara lain periode, golongan, dan blok. Dan semuanya itu akan kita masukkan dalam soal UTS. Maka kita bahaslah persiapan soal UTS-nya pada pertemuan ini. Baiklah, kita lihat soalnya. Diketahui lambang unsur sebagai berikut: 1. X1123, 2. X1735, 3. X26 56, 4. X58 140, 5. X3 positif 13 27, 6. X2 negatif 16 32. Jadi semua kita buat lambang X, karena kalau sudah kita kasih tahu nanti unsurnya, ya mungkin sudah ada yang menghafal, jadi mudah nanti menentukan periode golongannya. Jadi kita misalkan X. Kemudian kita tentukanlah A, jumlah ketiga partikel dasar. B, konfigurasi elektron subkulitnya. C, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir. D, letak unsur dalam SPU, yaitu periode, golongan, dan blok. Dimana dalam soal ini ada beberapa unsur yang netral, ada juga yang bermuatan, ada bermuatan positif dan juga ada yang bermuatan negatif. Maka kita mulai dari yang pertama, X1123. Untuk X1123, yang pertama tentukan jumlah ketiga partikel dasar. Jadi partikel dasar itu antara lain proton, elektron, dan neutron. Maka seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, menentukan proton dalam atom netral itu diambil dari nomor atomnya. Jadi di sini ada dua angka, ya, 11 dan 23. Maka untuk melihat nomor atom, ingatlah nomor atom adalah yang kecil. Yang kecil 11 itulah nomor atom, sedangkan yang besar ini adalah massa atom atau nomor massa. Maka karena ini adalah atom yang netral, maka jumlah proton dan elektron tentunya sama, yaitu diambil tadi dari nomor atom, berarti protonnya 11, kemudian elektronnya juga 11. Untuk menentukan neutron, mungkin masih diingat ya, itu diambil dari yang besar kurang yang kecil, atau nomor massa dikurang nomor atom. Berarti dalam hal ini 23 dikurang 11, atau kita tuliskan 23 dikurang 11 sama dengan 12. Jadi ketiga partikel dasar dalam X1123, proton 11, elektron 11, dan neutron 12. Menuliskan konfigurasi elektron subkulit. Ingatlah urutan S, SP, SP, SDP, SDP sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena jumlah elektronnya ada 11, maka cukup kita tuliskan konfigurasi elektron sampai 3S1. Di mana urutannya 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Karena ini sudah 11. Kemudian untuk menentukan harga keempat bilangan kuantum, dikatakan tadi di soal untuk bilangan kuantum elektron yang diisi terakhir. Maka yang diisi terakhir nanti pada subkulit yang terakhir, yaitu 3S. Maka perlu kita penyingkatan ya. Kemarin sudah saya jelaskan juga penyingkatan penulisan konfigurasi elektron diambil dari gas mulia. Karena gas mulia itu adalah sudah penuh di kulit terluar atau stabil, maka kita ambillah urutannya. Karena neon itu udah 10 elektronnya, dari 11 berarti tinggal 1, maka setelah neon yaitu 3S1. Maka cukuplah yang kita buat
di dalam pengisian orbital hanya subkulit yang terakhir yaitu S. Kalau S dia tentunya orbitalnya 1. Setiap orbital buatlah angka di bawah. Kalau dia S angkanya udah pasti 0. Kalau nanti P ada 3 ya, 0, minus 1 dan positif 1. Nanti akan kita lihat itu. Maka sekarang elektron yang ada di S hanya 1, berarti kita isi hanya 1. Sudah sepakat bahwa pengisian dari elektron anak panah yang pertama ke atas ya. Kemudian kita tentukanlah keempat bilangan kuantumnya. Yang pertama N. Mungkin masih ingat dari mana diambil N. N itu dari kulit ya, yang terdapat di depan subkulit. Berarti angka 3 inilah menentukan N. N-nya 3. Sedangkan untuk L itu ditentukan dari subkulit, di mana urutannya S ya, L-nya sama dengan 0. Kalau subkulit P, L-nya sama dengan 1. Subkulit D, L-nya sama dengan 2, F sama dengan 3. Maka dalam hal ini yang mau kita tentukan itu dalam subkulit S, berarti L-nya sama dengan 0. Kemudian untuk melihat M ya, M-nya magnetiknya itu dilihat tadi dari angka yang terdapat di bawah orbital. Di orbital mana dia terisi. Kalau orbitalnya hanya 1, berarti diberi angka 0, maka M-nya sama dengan 0. Kemudian spin. Spin itu adalah untuk melihat anak panah ini ke atas atau ke bawah arahnya. Kalau ke atas dibuat positif setengah, berarti karena ini ke atas positif setengah lah S-nya. Kemudian untuk menentukan periode, golongan dan blok, tetap kita mengambil konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron kita buat subkulit ya. Kemudian kita cari yang menjadi elektrovalensi. Dari situlah kita tentukan semuanya. Maka yang terluarnya di sini adalah 3S1. Maka kita lihat ya, ada periode, golongan dan blok. Maka periodenya diambil dari kulit. Kulitnya berarti periode ketiga lah, X yang 11 ini ya. Ini periode ketiga, yang ketiga. Jadi X11 23 ini terdapat di periode 3. Kemudian golongan. Golongan itu diambil dari elektrovalensi. Elektrovalensinya 1 ya. Kemudian 1, kalau dia 1, golongan 1, untuk membedakan A dan B itu dari bloknya, di mana golongan A itu ada 2 blok, blok S dan blok P. Karena ini blok S. Kenapa blok S? Karena pengisian terakhir pada subkulit S. Maka kalau dia blok S, itu adalah golongan A. Demikianlah cara menentukan baik partikel dasar, konfigurasi elektron, bilangan kuantum, dan periode, golongan dan blok untuk X1123. Kita lanjutkan soal nomor 2. X1735. Tentukan jumlah ketiga partikel dasar antara lain proton, elektron, dan neutron. Berarti karena sudah kita jelaskan tadi nomor 1 hampir mirip ya, hanya beda angka saja, maka sudah mudahlah untuk menyelesaikan soal ini. Maka yang pertama kita lihat, yang kecil adalah nomor atom, yang besar ini adalah nomor massa. Maka karena ini adalah atom yang netral, maka proton dan elektron sama diambil dari angka yang kecil yaitu 17. Berarti protonnya 17, elektronnya juga 17, sedangkan neutron diambil dari pengurangan yang besar dikurang yang kecil. Berarti 35 dikurang 17 sama dengan, tentunya sama dengan 18. Oke, konfigurasi elektron. Ini sudah mudah, ingatlah urutannya S, SP, SP, SDP. Karena ini ada 17, berarti dia diisi sampai 3P5. Kemudian penyingkatan penulisan, kita ambil juga neon ya. Neon ini 10, berarti tinggal 7. Yang 7 itu adalah 3S2, 3P5. Kemudian untuk menentukan bilangan kuantum cukup diambil yang terakhir saja, karena pertanyaan tadi untuk elektron yang terakhir. Karena ini subkulit P, berarti orbitalnya ada 3 ya. Sedangkan elektronnya ada 5, kita isi pertama ke atas dulu semua ya. Kemudian ini kita buat angka di bawah dari orbital, yang di tengah 0, yang ke kiri negatif, yang ke kanan positif. Kemudian ada 5 tadi elektron, ke atas dulu semua, kemudian ke bawah. Dan yang di sisi terakhir adalah yang putih ini, tepatnya di M0. Maka untuk menentukan keempat bilangan kuantum N, lihatlah dari kulit ya, itu 3. Kemudian L lihat dari subkulit, kalau dia P tadi sama dengan 1, berarti L nya sama dengan 1. Kemudian untuk menentukan M, lihatlah elektron yang terakhir diisi di M0, berarti M nya sama dengan 0. Dan ke bawah, kalau ke bawah negatif, kita tulislah negatif setengah. Kemudian menentukan periode, golongan dan blok. Kita buat tadi
konfigurasi elektron dengan penyingkatan, maka yang menjadi elektrovalensi nanti adalah S dengan P. Kalau dia S terakhir, S saja, tapi sudah saya jelaskan juga ini sebenarnya di video sebelumnya. Tapi kalau P, ya harus diambil juga dari S. Jadi elektrovalensinya nanti 5 dengan 2. Maka kita tentukanlah sekarang ketiga-tiganya periode, golongan, dan blok. Periodenya diambil dari kulit, ya. Berarti kulitnya ini kulit ketiga, berarti periode ketiga. Kemudian elektrovalensinya, ya elektrovalensinya ini tambahkan 2 tambah 5 berarti 7. Kemudian apakah A atau B? Lihat juga bloknya, karena ini adalah blok P. Blok P artinya konfigurasi elektron diisi yang terakhir adalah subkulit P. Berarti kalau P dia adalah juga golongan A. Saya katakan tadi bahwa blok S dan blok P itu adalah golongan A, sedangkan golongan B nanti adalah blok D. Baiklah, demikianlah menentukan dari soal X1735. Jadi yang nomor 1 tadi itu mewakili dari blok S, sedangkan nomor 2 ini adalah mewakili dari blok P. Mungkin selanjutnya nomor 3 mewakili dari blok D. Maka kita perhatikanlah untuk X2656, kita tentukan ketiga partikel dasar karena masih netral. Berarti proton elektron sama, diambil dari yang kecil yaitu 26. Kemudian neutron diambil dari pengurangan 56 dikurang 26, tentunya sama dengan 30. 30 lah neutronnya. Konfigurasi elektron, karena ini 26 sudah tambah banyak ya. Nah, kita buat pengisian terakhir adalah di 3D6. Untuk penyingkatan konfigurasi elektronnya kita menggunakan argon. Kalau argon itu 18, sedangkan elektronnya ada 26, berarti ada sisa 8 lagi. Yang 8 lagi masuklah itu di 4s2 dan 3d6. Berarti kalau kita singkat AR 4s2 3d6. Maka yang akan kita tentukan bilangan kuantumnya adalah elektron terakhir terdapat di 3d6. Kalau D dia subkulitnya berarti orbitalnya ada 5 ya. Kalau 5 dia, kalau di tengah dia 0, berarti ke kiri ada -1, -2, ke kanan +1, +2. Kemudian kita isilah elektron yang 6 ini. Pertama ke atas dulu semua, satu-satu baru berpasangan kembali ke kiri. Nah, maka yang terakhir diisi di -2. Maka keempat bilangan kuantumnya N diambil dari 3D6, yaitu 3-nya, berarti N sama dengan 3. Kemudian untuk menentukan L-nya diambil dari D. Kalau D dia berarti L-nya 2. L-nya 2. Kemudian untuk menentukan M, kita lihatlah yang terakhir diisi di -2. Berarti -2 lah M-nya. Untuk spin-nya, lihatlah yang terakhir itu panahnya ke bawah. Berarti -1/2. Untuk menentukan periode, golongan, dan blok, nah, kembali kita lihat ya. Kalau tadi yang menentukan kuantum cukup kita lihat dari 3D6. Tapi kalau untuk menentukan periode, golongan, dan blok, kita harus perhatikan dari semua elektrovalensi. Elektrovalensi itu tidak boleh hanya D. Kalau S baru boleh S saja. Kalau P dan S. Kalau D dan S. Berarti nanti elektrovalensinya adalah elektron yang terdapat di S dan D ini. Maka untuk menentukan periode, lihatlah angka yang paling besar dari kulit dalam elektron valensi. Ada 4s 3d, berarti yang terbesar adalah 4. Maka unsur ini terdapat di periode keempat ya, di periode keempat. Kemudian golongan inilah tadi kita tambahkan, karena ini jumlahnya 8 berarti golongan 8. Nah, apakah dia A atau B? Lihatlah bloknya. Kalau bloknya adalah D, berarti inilah golongan B ya. Blok D artinya karena pengisian terakhir tadi adalah di subkulit D. Demikianlah menentukan keempat-empat pertanyaan ini dalam X2656. Soal keempat, X58-140. Kalau untuk partikel dasar mungkin sudah sangat mudah ya. Proton, elektron, neutron. Protonnya berarti 58 dan juga sama dengan elektronnya 58. Sedangkan neutronnya tentunya 140 dikurang 58 ya. 140 kurang 58 sama dengan 82. Itulah ketiga partikel dasar. Untuk menentukan konfigurasi elektron, ini sudah panjang ya, sangat panjang karena banyak 58. Nah, ini dia. Nanti bisa diingat hafalannya ya. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP. Jadi sampai SF dia.
SF di sini ya, berarti F2. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, untuk penyingkatannya ini sangat banyak, kita sudah harus gunakan juga. Jadi kalau kita urutkan dari golongan 8 ya, helium, neon, argon, krypton, xenon. Jadi kalau dia memakai helium berarti helium itu 2, kalau memakai neon itu 10, argon 18, kemudian ini ya, argon, krypton 36, kemudian xenon itu 54. Jadi xenon kita pakai xenon karena banyak ya. Ini 58 kita pakai xenon sudah 54, berarti dari 58 tinggal sisa 4 lagi. Itulah 6s2 4f2. Maka untuk menyingkatnya kita buat di sini xenon 6s2 4f2. Sengaja saya jauhkan karena F itu mempunyai 7 ya, mempunyai 7 orbital. 7 orbital. Nah, dan berarti angkanya di tengah 0, di kiri negatif 1 sampai 3, di kanan positif 1 sampai positif 3. Maka yang kita isi adalah 2. F2 berarti hanya berisi pada negatif 3 dan negatif 2. Nah, maka menentukan keempat bilangan kuantum, kita lihatlah N dari 4F2. Berarti angka 4 inilah yang menjadi N-nya. Kemudian untuk melihat L, berarti kita urutkan kembali. Kalau F dia berarti L-nya sama dengan 3. Ya, 3. Kemudian untuk M, lihatlah di negatif 2. Di negatif 2 ini terakhir diisi. Negatif 2. Kemudian karena ke atas berarti positif. Positif setengah. Inilah cara menentukan bilangan kuantumnya. Kemudian menentukan periode golongan dan blok. Nah, di sini perbedaannya dengan yang 1, 2, 3 tadi. Kalau tadi yang pertama golongan A, yang kedua golongan A, yang ketiga golongan B. Kalau ini golongannya adalah hanya nanti kita melihat golongan apakah dia golongan lantanida dan aktinida, itu dilihat dari periode keberapa. Karena blok F itu, coba ini kan pengisian terakhir di blok F. Berarti nanti ya, ini pengisian terakhir di blok F, berarti periodenya tetap kita lihat angka terbesar di antara yang kulit di sini ya, yang terbesar ada 6, berarti periode ini terletak di periode ke-6. Kemudian kenapa ini lantanida, itu saya bilang tadi ya, ini tidak lagi golongan A atau golongan B karena blok F itu adalah golongan transisi dalam. Nah, jadi blok F kita perhatikan, coba kita perhatikan di dalam sistem periodik unsur ya, inilah yang F. Di sini F itu di sini dia 57 sampai 71 ini dia ini jadi dia terdapat di sini, jadi tidak disebut golongan A atau B tapi langsung golongan lantanida, artinya dia terletak di tempat lantanium, sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat lantanium. Kalau seandainya di sini dia berarti dia aktinida ya, aktinida ini. Jadi membedakan lantanida dengan aktinida adalah di dalam periodenya nih. Kalau dia tadi periode ke-6 berarti dia lantanida ya, lantanida ini lantanida kalau dia periode ke-6. Tapi kalau dia di periode ke-7 ya, yang blok F itu di periode ke-7 dia aktinida. Maka sedangkan yang soal yang kita tadi adalah blok F. Kalau dia blok F berarti dia golongan lantanida. Baiklah, sekarang kita lihat contoh soal yang bermuatan X 3 positif 13 27. Maka cara menentukan 3 partikel dasar ya. Di dalam suatu ion, proton dan neutron tidak berubah dari atom netralnya, yang berubah hanya elektron. Jadi kalau kita bayangkan ini atom netral, berarti protonnya 13 ya, tetap dia. Tapi karena ini bermuatan 3 positif, jadi nanti arti positif dia melepas ya. Jadi atom ini melepas 3 elektronnya, dilepas berarti kurang. Jadi 13 dikurang 3 sama dengan 10. Jadi elektron di dalam X3 positif yang 13 ini adalah 10. Sedangkan untuk menentukan neutron itu tetap dari nomor massa dikurang nomor atom. Yang nomor atom 13, nomor massa 27, berarti 27 dikurang 13 ya. Sama dengan 14. Jadi berbeda dengan yang bermuatan dengan yang netral ya. Dalam yang netral proton elektron sama, tapi kalau dia bermuatan, kalau dia positif berkurang sebanyak positifnya. Nanti sebaliknya untuk yang negatif nanti ada di contoh terakhir. Konfigurasi elektron subkulit, karena yang ditanya adalah untuk
ion ada baiknya kita buat dulu dalam netral. Kalau dia netral, kalau dia 13 itu sampai dengan 3s2 3p1. Kemudian karena dia berubah jadi ion, ya, ion 3 positif, tadi dilepaskan 3 elektron tinggal 10, maka yang dilepaskan itu adalah dari yang terakhir, ya, dari P1, dari S2 itulah 3, maka tinggallah sekarang terakhirnya 2p6. Jadi konfigurasi elektron dari X3 positif ini, ya, sampai dengan 2p6, 1s2 2s2 2p6. Jadi mau kita tentukan harga bilangan kuantum dari ionnya ini, maka konfigurasi elektronnya adalah sampai 2p6. Maka 2p6 lah menjadi terakhir diisi, ya, yang terakhir diisi dan penuh 6 elektronnya. Maka nanti kita buat dulu angka 0 minus 1 plus 1, kita isilah ke 6-6-nya, tentunya semua berpasangan, dan yang putih inilah yang diisi terakhir, itu terletak di M positif 1. Maka kita tentukanlah N sesuai dengan kulitnya 2, ya. Kemudian L sesuai dengan subkulitnya P, berarti 1. Nah, berarti 1 lah L-nya. Kemudian M tadi di positif 1, sedangkan S ke bawah negatif setengah. Sangat mudah. Untuk periode, golongan, dan blok, tentunya untuk melihat di mana letak dari unsur ini di dalam suatu sistem periodik, tidak berdasarkan konfigurasi elektron ionnya, tapi berdasarkan konfigurasi elektron unsur netralnya, karena yang di dalam sistem periodik itu adalah unsur yang netral jumlah elektronnya, ya. Maka bukan 2p6 yang kita perhatikan, tapi sampai ke 3p1-nya. Nah, jadi kalau 3p dia terakhir, tentunya elektron valensi nanti diambil dari P dengan S. Maka untuk menentukan periode, lihatlah angka kulitnya itu 3, berarti periode ketiga. Sedangkan untuk melihat golongan, lihatlah elektrovalensinya. Elektrovalensinya ada 3, berarti periode ketiga. Kenapa A? Karena bloknya blok B, ya. Kalau dia tadi blok D, berarti B. Kalau blok B atau blok S itu A. Tapi kalau blok F, lantanida atau aktinida. Demikian menentukan untuk ion yang bermuatan positif. Baiklah, satu lagi untuk yang terakhir, yaitu ion yang bermuatan negatif. Maka untuk menentukan ketiga partikel dasar dari X2 negatif 1632, maka jelas proton elektron tidak sama karena bermuatan, ya. Kalau dia netral tentunya sama, yaitu 16 dan 16. Tetapi kalau ini bermuatan negatif, artinya berarti elektronnya bertambah sebanyak berapa jumlah ionnya itu? Berarti 16 tambah 2, ya, sama dengan 18. Jadi di dalam X16 atau X2 negatif 1632 ini protonnya 16 tapi elektronnya 18. Neutronnya kurangkanlah nomor atom, kurangkanlah nomor massa dikurang nomor atomnya, berarti 32 dikurang 16 sama dengan, tentunya sama 16 juga. Oke, untuk konfigurasi elektron sama dengan yang nomor 5 tadi, ya. Kita buat dulu untuk yang netral. Kalau dia netral berarti sampai 34, ya, sampai 34. Kemudian karena tadi bermuatan negatif, bertambah elektron, bertambah 2. Ini tadi elektrovalensinya di sini atau yang terakhir di sini adalah P4. Nah, ditambah 2, maka dia menjadi P6, ya, menjadi P6 seperti ini. Maka yang tentukan bilangan kuantumnya tentunya adalah 3p6, karena yang disuruh dalam ion, ya. Kalau dia dalam atom netral 3p4, tapi kalau dalam ion 3p6 lah, ya, 3p6. Nah, bisa juga penyingkatan neon itu 10 sampai di sini, sisanya ini, ya. Oke, baiklah, kita lihatlah orbitalnya. Karena ini P, orbitalnya 3, angka 0 di tengah, di kiri negatif, di kanan positif. Maka karena elektronnya ada 6, berpasangan semua. Sama halnya dengan nomor 5 tadi, bedanya tadi nomor 5 2p, ini 3p, ya. Baiklah, kita teruskan. Nah, jadi N-nya diambil dari 3p, berarti 3, ya. 3. Kemudian L-nya karena P berarti 1, ya.
1. Kemudian teruskan dengan M. M-nya terakhir diisi di positif 1. Berarti positif 1. Sedangkan S itu ke bawah. Berarti minus setengah. Mudah. Kemudian untuk menentukan periode golongan dan blok, tetap kita buat untuk yang netralnya, bukan untuk ionnya. Ya, sama dengan yang saya jelaskan tadi di nomor 5. Berarti yang netral sampai ke 3P4. Sampai ke 3P4. Inilah elektrovalensinya 3, S2, 3P4. Maka periodenya karena terbesar di angka ini ada 3, berarti periode ketiga. Kemudian untuk menentukan golongan, lihat elektrovalensi. Ya, 2 tambah 4, 6, berarti golongan 6. A atau B, tentunya A karena subkulit terakhir yang diisi adalah P, berarti blok P. Demikian menentukan kalau dia bermuatan negatif. Baiklah, demikianlah penjelasan soal persiapan UTS pada pertemuan ini. Gunakanlah itu persiapanmu untuk nanti menghadapi ujian tengah semester. Baiklah, sampai sekian pertemuan kita kali ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Mungkin lanjutannya nanti adalah sifat-sifat periodik unsur, antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.